Aku semakin tersisih setelah Maduku hamil. Tak dihargai lagi sebagai istri, hanya dianggap pelayan. Lalu aku ambil langkah ini agar hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Namaku Alia, usia 32 tahun. 5 tahun berumah tangga dengan Fadil seharusnya membuatku merasa aman. Dikelilingi cinta, kedekatan, dan mimpi-mimpi yang kami bangun sejak awal pernikahan. Kami memang tidak hidup mewah, tapi cukup. Kami tidak selalu sepakat, tapi selalu menemukan cara untuk saling memahami. Setidaknya, begitu yang kupikirkan. Aku ingat jelas awal pernikahan kami. Di pelaminan, Fadil menggenggam tanganku begitu erat seolah takut aku lenyap. Ia berjanji akan menjagaku seumur hidup, apapun yang terjadi. Aku mempercayai janji itu. Terlalu mempercayainya? Mungkin. 5 tahun berlalu, penuh tawa, penuh usaha, penuh harapan. Namun ada satu ruang kosong di rumah kecil kami. Ruang yang tidak pernah berisi mainan. Ruang yang tidak pernah terdengar tangis bayi atau suara celoteh anak kecil. Ruang itu dulu kubiarkan terbuka, berharap suatu hari Tuhan mengisi kekosongan itu. Namun semakin hari, aku merasa ruang itu justru semakin mencekikku. Kami sudah mencoba segalanya. Tes kesuburan, program hamil, pengobatan dalam negeri dan luar kota, ramuan dari orang pintar yang direkomendasikan mertua, suntikan hormon yang membuatku menangis di kamar mandi setiap kali melihat efeknya di wajah dan tubuhku. Tapi yang paling berat bukanlah prosesnya, melainkan bisik-bisik orang luar, terutama keluarga Fadil, yang selalu menghujam seperti duri di tenggorokan. Kasihan Fadil, masih muda tapi belum punya anak. Mungkin Alia kurang menjaga diri waktu muda. Kalau perempuan gak bisa ngasih keturunan, yang gak heran laki-laki nyari yang lain. Aku selalu pura-pura tidak mendengar. Namun malam-malamku sering berakhir dengan mata bengkak dan dada sesak. Fadil biasanya memelukku dan berkata, "Sudahlah, sayang. Kita bisa adopsi nanti. Kita jalani saja." Dan aku mempercayainya, karena dalam hatiku, ia selalu menjadi tempat pulang. Sampai hari itu tiba. Sore itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan, menimpa genting dan menghasilkan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi entah mengapa, sore itu suara hujan justru membuatku gelisah. Fadil duduk di ruang tamu dengan posisi tubuh kaku, tangan saling menggenggam seolah menahan sesuatu. "Alia," suaranya berat, terlalu berat. Aku menoleh, masih sambil menyeduh teh hangat. "Iya." Dia menatapku dengan mata yang tidak pernah terlihat seperti itu sebelumnya. Mata seseorang yang sudah membuat keputusan jauh sebelum ia mengatakannya. "Alia, aku ingin punya anak." Aku mencoba tersenyum, meski jantungku tiba-tiba berdegup tak beraturan. Aku tahu, kita sudah usaha, kan? Kita bisa coba lagi. Atau... Aku pikir, Fadil menelan ludahnya. Aku mau menikah lagi. Tanganku yang memegang cangkir langsung gemetar. Suara hujan hilang seketika, berganti suara berderak di dadaku sendiri. Seperti ada sesuatu yang pecah, keras, kasar, tak bisa diperbaiki. "Kamu, apa?" bisikku. "Menikah lagi," ulangnya. Tanpa rasa bersalah, tanpa menatapku lama. Aku nggak mau menunggu lebih lama. Usia kita bertambah, orang tua juga, semua ingin cucu. Dunia runtuh. Kalimat itu meruntuhkan seluruh bangunan cinta yang selama ini kujaga mati-matian. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua suntikan hormon yang pernah menancap di tubuhku. "Jadi aku, kurang untukmu?" tanyaku dengan suara yang bahkan aku sendiri sulit mengenalinya. Fadil tidak menjawab. Diamnya, diam yang panjang itu, diam yang seolah menyatakan bahwa kekuranganku tak lagi bisa ditutupinya. Jauh lebih menyakitkan dari kata apapun. Aku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai.
Laki-laki yang dulu memelukku erat dan berkata tidak akan meninggalkanku. Laki-laki yang dulu menenangkan malam-malam penuh ketakutanku. Laki-laki yang dulu memintaku menjadi pendamping hidupnya. Kini hanya duduk di depanku dan memutuskan bahwa aku tidak cukup. Dan saat itu juga aku sadar, janji yang kami buat bersama 5 tahun lalu telah terkoyak. Setelah pengakuan itu, ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Bukan suara pecahan yang keras, tapi lebih seperti retakan halus yang pelan-pelan merambat ke seluruh kehidupanku. Retakan yang setiap hari makin memanjang, menggerogoti dinding rumah ini dari dalam. Rumah kecil yang dulu menjadi tempatku bersembunyi dari dunia luar, kini terasa seperti penjara yang pintunya tak pernah benar-benar tertutup, tetapi juga tak memberiku kesempatan untuk pergi. Fadil berubah. Dalam hitungan hari, bukan bulan. Seolah kalimat yang ia lontarkan kemarin membuka pintu yang selama ini ia tahan. Pintu menuju kehidupan baru, kehidupan tanpa diriku di dalamnya. Ia makin sering keluar rumah. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin ada pekerjaan lembur, mungkin ada proyek baru. Tapi nyatanya, semua alibi itu hanya bagian dari kebohongan yang lebih besar. Fadil pulang semakin malam. Jam 9, jam 10. Pernah sampai lewat tengah malam. Dan setiap kali ia pulang, ia tidak lagi memberi alasan. Tidak meminta maaf. Tidak menjelaskan apapun. Ia hanya lewat begitu saja menuju kamar mandi. Seolah aku hanyalah bayangan di dinding yang tidak perlu ditanggapi. Yang paling menghantui adalah telepon. Ia mulai mengangkat telepon dengan cara yang berbeda. Lebih sering di luar rumah, lebih lama, dan dengan suara ditahan rendah seperti takut terdengar. Jika aku sedang duduk di ruang tamu, ia akan berjalan ke dapur atau keluar ke teras. Jika aku berada di dapur, ia akan mengunci diri di kamar. Awalnya aku tidak mau berburuk sangka. Aku berusaha keras menjadi istri yang sabar, istri yang memahami, istri yang tetap percaya meski hatiku mulai berteriak. Tapi pada suatu malam, suara lembut dari teleponnya lolos dari pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Sebuah tawa perempuan. Tawa yang bukan milikku. Tawa yang tidak pernah kudengar dari keluarganya. Tawa yang tidak seharusnya terdengar di dalam rumah kami. Saat itu, rasanya tubuhku membeku. Aku berdiri di koridor, menggenggam ujung bajuku sendiri, mencoba menenangkan diri. Berusaha merasionalisasi. Mungkin teman kerja? Saudara jauh? Klien kantor? Tapi aku tahu. Tawa itu bukan tawa biasa. Tawa itu tawa seseorang yang sedang dimanja. Hanya perempuan yang sedang jatuh cinta yang tertawa seperti itu. Akhirnya aku benar-benar sadar. Fadil sudah memilih wanita itu. Aku tidak tahu siapa dia. Apakah teman kantor, kenalan dari keluarga, atau perempuan yang sengaja dicarikan oleh ibunya karena menganggap aku mandul. Yang ku tahu hanya satu. Fadil sudah menaruh hatinya pada orang lain. Dan ia kini hanya menunggu satu momen, satu waktu, untuk mengatakan dengan terang-terangan bahwa ia akan menikah lagi. Sejak itu, rumah kami seperti berhenti bernafas. Di ruang tamu, sofa yang dulu tempat kami duduk menonton film bersama kini terasa asing. Di dapur, piring yang dulu kubersihkan dengan penuh cinta sekarang tampak seperti benda yang tidak berguna. Di kamar, tempat tidur kami menjadi saksi dua manusia yang kini hidup dalam dunia berbeda meski berbagi atap yang sama. Setiap kali mendengar suara motor Fadil berhenti di depan pagar, jantungku langsung berdebar-debar. Ada rasa takut yang menguar begitu kuat seolah tubuhku tahu sesuatu buruk akan terjadi. Takut ia pulang membawa kabar yang kuantisipasi tetapi tak pernah siap mendengarnya. Takut ia datang membawa perempuan itu suatu hari nanti. Takut ia mengatakan bahwa aku harus pergi. Cemas itu membuatku sulit tidur. Kadang aku terbangun tengah malam, hanya untuk menyadari bahwa Fadil belum pulang. Kadang aku menahan air mata sendirian di dapur agar isaku tidak terdengar. Kadang aku hanya duduk di lantai kamar mandi, menatap pantulan wajahku yang semakin pucat dan lelah. Rumah yang dulu hangat, tempat kami menyimpan kenangan, kini berubah menjadi lorong panjang yang dingin dan sepi. Setiap sudutnya terasa seperti mengawasiku, mengingatkanku bahwa aku bukan lagi istri yang dicintai. Aku hanya seseorang yang masih tinggal di sini karena Fadil belum mengucapkan kata yang akan menghancurkan semua.
Ia akan menikah lagi. Tak ada yang lebih menyesakkan daripada tinggal di rumah yang sudah tidak memilikimu lagi. Rumah itu sudah menjadi milik bayangan perempuan lain. Malam itu langit tanpa bintang. Awan tebal seperti menyembunyikan segala cahaya, membuat halaman rumah kami tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berembus pelan, melewati celah jendela kamar dan membuat tirai bergoyang, seolah menandai bahwa sesuatu akan berubah. Fadil baru pulang. Suara motornya berhenti di depan pagar, tapi aku tidak buru-buru menyambutnya. Sudah lama rasanya kami berhenti menyambut satu sama lain. Aku duduk di ujung ranjang, memeluk bantal sambil menahan napas. Ketika pintu kamar terbuka, ia masuk tanpa banyak suara, lalu duduk di tepi ranjang. Bahunya turun naik perlahan, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. "Alia." Aku menoleh pelan. "Iya." Ia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan nada seperti membaca keputusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali. "Namanya Mira." Hanya 2 kata, tapi rasanya lebih tajam dari pisau. Aku tidak berkedip, menunggu ia melanjutkan. "Dia," Fadil menelan ludah, "dia bisa memberiku anak." Hening. Hening yang seperti menarik oksigen dari dadaku. Aku tidak menangis, tidak juga marah. Tubuhku terlalu kaget, terlalu lelah untuk memunculkan satupun emosi yang jelas. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang langsung jatuh, seperti vas bunga yang terhempas ke lantai dan pecah berkeping-keping. "Dia bisa memberiku anak." Kalimat itu menghancurkan bagian yang paling rapuh di hatiku. Seolah aku hanyalah rumah kosong yang tidak berguna. Seolah seluruh peran, perjuangan, dan cintaku hanya dinilai dari satu hal, kemampuan melahirkan keturunan. Fadil mengambil ponselnya. "Alia, aku mau kamu tahu. Biar jelas." Ia menunjukkan foto seorang perempuan. Aku tidak siap, tapi aku tetap melihatnya. Perempuan itu, Mira, berusia mungkin sekitar 23 atau 24 tahun. Kulitnya cerah, rambutnya panjang terurai, senyumnya lembut. Terlalu lembut. Lembut yang menyakitkan. Ada cahaya muda di wajahnya, cahaya yang dulu pernah kumiliki, sebelum malam-malam penuh air mata menghapusnya. Yang membuat dadaku terasa sesak adalah fakta sederhana. Mira belum menikah. Cantik, muda, dan jelas tidak membawa luka 5 tahun rumah tangga seperti aku. Aku menelan pahit itu perlahan. Rasanya seperti menelan bilah tipis yang melukai tenggorokanku. "Alia," suara Fadil terdengar seperti gumaman kosong. "Aku tetap sayang sama kamu." Aku menoleh, menatap matanya. Di sana tidak ada cinta yang ku kenal. Tidak ada hangat yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Yang kutemukan hanyalah rasa iba. Rasa kasihan yang dibungkus dengan kalimat manis. Kalimatnya terdengar seperti belayan dari seseorang yang sudah tidak peduli tapi ingin terlihat baik. "Sayang? Cinta? Lalu kenapa ada perempuan lain? Kenapa ia memilih orang lain untuk membangun masa depan?" Aku mengerti, ia ingin anak. Aku tidak menyalahkan hasrat itu. Yang membuatku hancur bukan karena ia ingin menjadi ayah, tapi karena ia memilih jalan yang memotongku dari hidupnya, seolah aku adalah cabang yang tidak lagi berguna. "Sayang itu nggak cukup, Dil." Suaraku pecah. "Kalau kamu benar-benar sayang, kamu nggak akan cari pengganti saat aku masih di sini." Fadil tidak menatapku. Ia hanya menunduk, menggosok kedua telapak tangan, kebiasaan lamanya saat gelisah. Tapi gelisahnya hari ini terasa berbeda. Lebih seperti seseorang yang takut kehilangan apa yang ia inginkan, bukan apa yang ia miliki. Aku udah mutusin semuanya." "Ya." Suara itu pelan, tapi tegas. "Mutusin semuanya." Semuanya. Itu berarti ia sudah memutuskan jalan hidup tanpa menunggu persetujuanku. "Keluargaku sudah tahu," tambahnya. "Mereka setuju." Aku memejamkan mata. Tentu saja mereka setuju. Mertua yang dulu sering menatapku dengan pandangan iba bercampur jengkel, akhirnya menemukan alasan untuk mendorongku keluar pagar rumah ini. Mereka bisa menyalahkanku dengan sempurna. Alia tidak bisa memberi keturunan. Ketika aku membuka mata kembali,
Fadil masih duduk di tempat yang sama, tapi jarak antara kami terasa puluhan meter jauhnya. Aku mengambil napas pelan. Jadi, apa yang kamu mau dari aku sekarang? Fadil mengangkat kepala. Ada ragu di matanya. Aku cuma mau kamu mengerti. Aku tertawa pelan, tawa tanpa bahagia sedikit pun. Mengerti bahwa kamu memilih perempuan lain saat aku masih istrimu. Fadil terdiam. Mengerti? Yang ia maksud sebenarnya adalah, Alia, tolong jangan membuat ini sulit. Aku sudah memilih. Rumah ini, cinta ini, janji kami. Semuanya sekarang terasa menggantung di ujung tali rapuh. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Yang ku tahu, posisiku kini begitu kecil, hampir tidak ada. Dan Fadil benar-benar tidak berusaha memperbaikinya. Di malam itu, aku sadar satu hal. Ketika seseorang sudah menemukan tempat lain untuk menaruh harapan, rumah yang lama tidak akan pernah lagi menjadi rumah. Ia menjadi sekadar bangunan yang menunggu ditinggalkan. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Mata terasa panas setelah semalaman menahan tangis. Fadil sudah pergi, entah kemana, tanpa meninggalkan pesan atau pamit. Udara rumah terasa hampa, seperti tidak ada lagi yang hidup di dalamnya. Aku duduk di meja makan sambil memandangi sepiring roti yang tidak tersentuh. Roti itu mengingatkanku pada awal pernikahan kami. Fadil selalu memintaku menyajikan sesuatu untuk sarapan, meski hanya teh hangat atau roti bakar. Dulu ia selalu menghabiskannya sambil bercanda kecil. Sekarang, meja makan itu hanya tempat kosong yang memantulkan kesunyian. Siang itu, aku memutuskan pulang ke rumah ibu. Aku butuh seseorang, siapapun, yang bisa memelukku. Butuh tempat untuk menumpahkan cerita, bahkan jika itu hanya berupa isak yang tidak jelas. Rumah ibu tidak jauh, hanya sekitar 20 menit naik motor. Sepanjang perjalanan, aku memeluk tubuhku sendiri seolah itu bisa menahan semua yang hampir tumpah. Angin sore menyapu wajahku, dingin, tapi tidak cukup dingin untuk membekukan rasa sakit di dadaku. Sesampainya, ibu sedang duduk di ruang tamu. Ia menatapku dengan alis mengernyit, seolah langsung tahu ada yang salah. Alia, kok pucat begitu? Kamu sakit? Ia bangkit, mendekat, tapi tidak menyentuhku. Hanya berdiri di depan, menunggu penjelasan. Aku tidak bisa menahan diri. Air mata langsung mengalir. Bukan air mata 1-2 tetes, tapi tangis yang hampir menyayat tenggorokan. Ibu terkejut, memegang pundakku dan membawaku duduk. Ada apa ini? Fadil, kenapa? Pertanyaan itu membuatku terisak semakin keras. Butuh beberapa menit sebelum aku bisa bicara. Dengan suara patah-patah, aku menjelaskan semuanya. Pengakuan Fadil, nama perempuan itu, rencana pernikahan kedua, dan bagaimana rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Ibu mendengarkan, tidak memotong, tidak menginterupsi, tapi wajahnya tetap datar. Dan saat aku selesai, saat aku menatapnya dengan mata sembah penuh harap, ia menarik napas panjang. Kamu tahu sendiri, ya, katanya pelan, laki-laki itu, ya wajar kalau ingin punya anak. Kamu istri, kamu harus mengalah. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun yang pernah Fadil lakukan. Mengalah, Bu? Suaraku gemetar. Mengalah untuk laki-laki yang mau menikah lagi ketika aku masih jadi istrinya. Ibu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata, kamu kan sudah 5 tahun menikah. Tidak salah kalau dia ingin keturunan. Kamu harus mengerti posisi dia. Aku menggeleng, menahan sakit yang mendadak membuncah. Terus posisiku sebagai istri? Sebagai perempuan? Masa aku harus menerima dia nikah lagi begitu saja? Ibu duduk bersandar, terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ya kalau kamu tidak bisa memberi dia anak, laki-laki itu akan mencari perempuan lain. Mau gimana lagi? Daripada dia pergi dan menceraikan kamu, lebih baik dia menikah lagi. Hatiku benar-benar jatuh mendengar itu. Jadi menurut ibuku, Fadil menikah lagi adalah bentuk kasih sayang? Bahwa dengan tetap mempertahankanku sebagai istri pertama, itu adalah
Pilihan baik? Aku memejamkan mata, berusaha menahan isak yang kembali naik. Bu, aku cuma butuh didukung. Aku cuma butuh ibu berpihak padaku. Ibu mengusap pelan punggung tangannya sendiri, bukan punggungku. Alia, kamu itu perempuan. Kamu harus paham keadaan. Kalau kamu terus-terusan menolak, kamu cuma akan makin capek. Aku merasa dunia kembali runtuh. Untuk kedua kalinya. Bila rumah tanggaku goyah, aku berharap setidaknya keluargaku menjadi tempatku bersandar. Tapi kenyataannya, bahkan keluargaku pun memintaku berlapang dada pada luka yang belum kering. Aku menunduk. Air mata menetes satu persatu ke rok yang kupakai. Jadi, ibu tidak keberatan aku di madu? Ibu tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Aku merasakan sesuatu patah dalam dadaku. Bukan karena Fadil kali ini, tapi karena ibuku sendiri. Jika keluarga yang melahirkanku tidak memihakku, lantas siapa yang akan berdiri di sisiku? Aku pulang ke rumah sebelum malam tiba. Sepanjang perjalanan, jalanan tampak kabur karena mataku yang terus berkaca-kaca. Aku merasa seperti berjalan, atau hidup, tanpa siapapun yang ingin menggenggam tanganku. Sesampainya di rumah, aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututku. Udara malam masuk dari ventilasi, membuat tubuhku menggigil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan sendirian karena tidak ada orang, tapi sendirian karena tidak ada yang ingin berpihak. Dan kesendirian itu, jauh lebih menakutkan daripada bayangan Fadil menikah lagi. Hari itu, matahari terasa terlalu terang, seolah sengaja menyinari luka yang belum sempat kering di dadaku. Aku bangun lebih awal, bukan karena semangat, tetapi karena tidak bisa memejamkan mata semalaman. Kata-kata Fadil bergema terus. Alia, ikut ya. Biar keluarga Mira tahu kamu merestui. Restu? Restu kepada perempuan yang dipilihnya untuk menggantikan tempat yang seharusnya milikku? Aku ingin berkata tidak. Aku ingin menolak sekeras mungkin. Tapi ketika aku membuka mulut malam itu, Fadil hanya berkata pelan, "Aku nggak mau ada masalah. Kamu datang aja. Itu lebih baik untuk semua pihak." Untuk semua pihak. Kecuali aku. Ketika mobil Fadil berhenti di depan rumah keluarga Mira, jantungku berdegup tidak beraturan. Rumah itu besar. Terlalu besar bagi seorang gadis muda yang belum menikah. Mungkin memang keluarganya berada. Pantas saja Fadil terlihat begitu bersinar sejak mengenal mereka. Perhatian dan status sosial adalah kombinasi yang memabukkan. Fadil turun lebih dulu, merapikan rambut, memeriksa kemejanya, bahkan menyemprotkan parfum sekali lagi. Aku memperhatikannya dari dalam mobil, seperti melihat lelaki yang sudah tidak kukenal lagi. Senyum kecil muncul di bibirnya saat melihat pintu rumah terbuka dan keluarga Mira keluar menyambut. Senyum yang dulu milikku. Senyum yang kini diberikan kepada orang lain, dengan bangga. Alia, panggilnya dari luar. Ayo. Aku turun dengan langkah berat. Nafasku terasa pendek. Ada dorongan di dadaku untuk berbalik dan lari. Tapi kakiku tetap melangkah. Bukan karena mau, tapi karena tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan sekarang. Begitu masuk ke ruang tamu, suasana langsung ramai. Semua orang tertawa, berbicara dengan suara riang, seperti sedang merayakan sesuatu yang suci dan membahagiakan. Padahal aku tahu, mereka sedang merayakan kehancuranku. Aku berdiri paling belakang, dekat pintu, seperti orang asing yang tidak punya hak duduk di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Tidak ada satupun yang menawariku kursi. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Aku tidak ada di sana sebagai istri. Bahkan bukan sebagai manusia. Aku hanya syarat budaya yang harus hadir agar Fadil terlihat pantas menikah lagi. Sementara Fadil duduk di sofa utama, dikelilingi keluarga Mira yang tertawa cerah. Ibunya Mira, seorang wanita berkebaya anggun, menepuk-nepuk tangan Fadil sambil berkata, "Alhamdulillah ya, kamu akhirnya dapat calon istri yang cocok. Mira itu anak solehah. Dia siap memberikan kamu keturunan." Aku merasakan seperti sedang dicekik dari dalam. Mira keluar dari kamar setelah itu, cantik,
muda, memakai kebaya pastel yang lembut. Tidak ada ragu sedikit pun di matanya. Ia duduk di sebelah Fadil, begitu dekat. Seolah mereka sudah bertahun-tahun menjadi pasangan yang sah. Ketika acara lamaran dimulai, orang-orang berkerumun lebih dekat. Mereka berfoto, bersorak kecil, memuji, mengomentari kecocokan keduanya. Aku menyandar ke dinding, tubuhku bergetar halus. Tidak ada yang melihatku. Tidak ada yang peduli apakah aku berdiri, duduk, atau roboh sekalipun. Yang lebih menyakitkan, keluarga Fadil pun hadir. Ibunya, dua adiknya, dan semuanya tampak begitu akrab dengan keluarga Mira. Mereka tertawa bersama, seolah ini adalah perayaan besar yang mereka banggakan. Ibu mertuaku bahkan berkata lantang, cukup keras untuk kudengar. Alhamdulillah, akhirnya Fadil punya jalan keluar. Kasihan kalau terus-terusan gak punya anak. Jalan keluar. Dan itu berarti aku adalah masalahnya. Setelah acara inti selesai, Mira mendekat. Ia tersenyum. Senyum yang bagiku terasa seperti pisau kecil yang ditekan pelan ke kulit. Kak Alia, katanya lembut. Aku menoleh tanpa berkata apapun. Ia menggenggam kedua tanganku. Terima kasih sudah merelakan. Aku hampir tertawa. Bukan tertawa senang, tentu. Tapi tertawa getir, tawa orang yang sudah habis tenaga untuk marah. Merelakan? Aku memandang matanya lama. Aku tidak merelakan, jawabku pelan. Aku hanya dipaksa menerima. Senyum Mira tidak pudar, tapi ia membalas dengan kalimat lain yang membuatku terdiam. Kadang yang tua harus mengalah untuk yang muda. Kak, aku mengerjap. Usiaku 32 tahun. Usia yang ia sebut tua. Napasku tersengal sesaat, tapi aku tetap diam. Tidak ingin membuat keributan. Karena aku tahu keluarga Fadil akan menyalahkanku lagi. Aku melangkah mundur, menyingkir dari dekatnya. Dari dekat mereka. Dari semua senyum bahagia yang terasa seperti cemoohan bagiku. Di sudut ruangan, aku berdiri sendirian. Menjadi bayangan. Menjadi tamu yang tidak penting. Menjadi saksi dari runtuhnya pernikahanku. Secara resmi, terang-terangan, dan tanpa rasa malu sedikit pun dari pihak manapun. Dan di tengah gemuruh tawa itu, aku hanya bisa menahan napas supaya hatiku tidak pecah saat itu juga. Hari lamaran itu bukan hanya awal dari pernikahan kedua Fadil, tapi juga awal dari hilangnya diriku. Perlahan-lahan, satu bagian demi satu bagian. Malam itu rumah terasa begitu asing. Dinding yang biasanya memantulkan tawa kami kini, hanya memantulkan isak tangisku sendiri. Lampu ruang tamu temaram, menyinari wajahku yang bengkak dan pucat. Aku memeluk bantal erat-erat, seolah benda itu bisa menahan hatiku yang sedang retak berkeping-keping. Fadil berdiri di ambang pintu. Wajahnya letih. Tapi bukan letih karena mempertahankan pernikahan kami. Letih karena memikirkan masa depannya bersama perempuan lain. Wanita yang bahkan belum pernah kutemui. Aku cuma ingin keturunan, katanya lirih, seperti menyampaikan pembenaran. Seolah seluruh luka di tubuhku bisa ditutup dengan satu alasan itu. Aku menatapnya, berusaha menemukan sedikit saja rasa sesal di matanya. Tidak ada. Yang ada hanya ketakutan akan omongan keluarga, tekanan tradisi, dan keegoisannya sendiri. Dan aku cuma ingin pernikahan yang kita bangun ini dihargai. Suaraku pecah. Aku ingin suamiku memperjuangkan aku, bukan menyerah begitu saja. Ia menghela napas panjang, seperti lelah mendengarkan permintaanku yang menurutnya berlebihan. Ya, jangan buat ini lebih sulit. Besok semuanya selesai. Selesai. Begitu mudah ia mengucapkannya. Seolah akad itu sekadar upacara kecil, bukan pedang yang akan menghabisi sisa hatiku. Ketika ia masuk kamar, aku masih duduk di ruang tamu. Sangat lama. Air mata tak berhenti menetes, tapi tidak ada suara keluar. Air mata yang hening adalah air mata paling menyakitkan, yang tidak meminta belas kasihan siapapun, hanya meluruh diam-diam, membiarkan luka mengalir bersama. Aku memejamkan mata dan bersandar pada sandaran sofa. Di sudut ruangan, foto pernikahan kami tertempel rapi.
Aku menatap gambar itu lama sekali. Bagaimana mungkin dua orang yang dulu saling mencintai bisa berubah menjadi dua orang asing yang tinggal serumah? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku belum tidur. Fadil sudah terlelap. Aku mendengar dengkurnya dari kamar. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghentikan gemetar yang tak tertahan. Di kesunyian itu, aku akhirnya menyadari sesuatu. Cinta saja tidak cukup. Cinta tidak akan mampu menahan seseorang yang memang berniat pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan kehilangan, bukan karena aku ditinggalkan, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku menutup mata dan berbisik lirih. Kalau malam ini adalah malam terakhir aku menjadi satu-satunya, semoga besok aku punya kekuatan untuk melepas. Dan perlahan, tangisku kembali pecah, lebih dalam, lebih berat, seperti hujan yang turun setelah terlalu lama ditahan oleh langit yang penuh awan gelap. Hari itu matahari bersinar begitu terik, seolah ikut menyaksikan luka yang akan terukir selamanya di dadaku. Aku datang lebih awal, duduk di kursi paling belakang, memilih tempat yang bahkan tidak dianggap bagian dari keluarga. Orang-orang berlalu lalang tanpa sadar bahwa aku adalah istri sah yang hatinya sedang diiris pelan-pelan. Dekorasi ruangan indah, putih dan emas. Seperti pesta yang menandai awal kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaanku. Nama perempuan itu disebut-sebut panitia, tamu, bahkan kerabat yang tidak kukenal. Namanya memenuhi udara. Sementara namaku, yang dulu selalu disebut Fadil saat kami saling jatuh cinta, tidak disebutkan sekalipun. Seakan aku tidak pernah ada. Aku memeluk tas yang kugenggam, berusaha menahan gemetar yang merayap ke seluruh tubuh. Kursi plastik yang kududuki terasa dingin, kontras dengan suasana yang penuh senyum dan tawa. Tamu-tamu memfoto pelaminan, merapikan hijab, tertawa kecil. Tidak ada yang tahu bahwa napasku semakin sesak. Azan zuhur berkumandang. Penghulu berdiri. Fadil duduk di depan meja akad, tampak rapi dan wangi seolah tidak ada dosa yang ia bawa. Tangannya menggenggam map berisi mahar yang tidak pernah ia berikan padaku dengan cara serapi itu. Aku sulit menelan ludah. Ketika semua mata tertuju pada Fadil, aku memandangnya jauh dari belakang. Wajah yang dulu membuatku merasa aman kini terasa begitu asing. Seperti bukan suamiku. Seperti bukan laki-laki yang pernah berjanji bersamaku menua. Saudara Fadil. Suara penghulu menggema. Jantungku berdetak keras, tapi bukan karena cinta, karena ketakutan. Ketakutan bahwa aku benar-benar tidak memiliki tempat lagi di hatinya. Kalimat ijab dimulai. Namaku tidak disebut. Tidak ada bau kue pengantin yang kami pilih bersama dulu. Tidak ada kenangan. Tidak ada aku. Hanya ia, dan wanita itu. Aku hanyalah bayangan yang sengaja disembunyikan di sudut ruangan. Saat ia mengucapkan, saya terima nikahnya. Aku terdiam. Seolah ada pisau yang ditarik perlahan di dalam dadaku. Bukan luka yang memotong cepat dan selesai, tapi luka yang mengoyak sedikit demi sedikit, membuatku merasakan seluruh sakitnya. Sah! Seruan itu menggema, disusul tepuk tangan meriah. Dan pada saat itu, aku paham, tepuk tangan yang biasanya menandakan kebahagiaan, kali ini adalah suara yang menandai berakhirnya kedudukanku sebagai satu-satunya istri. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku buru-buru menunduk, menyekap pipiku agar tidak ada yang melihat. Tapi sebenarnya, tidak peduli kulap atau kubiarkan tumpah deras, tetap tidak akan ada yang melihat. Tidak ada yang peduli. Di tengah riuhnya ucapan selamat, aku bangkit dari kursi. Kakiku terasa berat, tapi aku memaksa berdiri. Aku tidak ingin melihat senyum Fadil saat menyambut istrinya yang baru. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah kecil dan gemetar. Pintu belakang terbuka. Angin siang menerpa wajahku, dingin dan menusuk. Aku berdiri di sana, menahan napas panjang. Hari itu, aku resmi menjadi istri pertama yang diabaikan. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih layak tinggal dalam hidup seorang lelaki yang tidak lagi melihatku sebagai manusia? Hari ketika Mira resmi pindah ke rumah itu, udara terasa lebih berat dari biasanya.
Pagi belum sepenuhnya terang saat mobil kecil berhenti di depan pagar. Aku berdiri di dapur, tangan masih memegang spatula, mendengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup beberapa kali. Suara koper diseret di lantai teras. Suara tawa kecil, tawa yang terdengar ringan, penuh harapan. Bukan tawaku. Aku tidak keluar menyambut. Aku tidak tahu harus berdiri sebagai siapa. Istri pertama? Atau sekadar penghuni lama yang belum disingkirkan? Fadil masuk lebih dulu. Wajahnya terlihat berbeda. Lebih cerah, lebih hidup. Senyum itu muncul tanpa ia sadari. Senyum yang sudah lama tidak kulihat mengarah kepadaku. Alia, katanya singkat. Mira pindah hari ini. Aku mengangguk pelan. Tidak ada yang perlu dijawab. Semua sudah terjadi. Mira melangkah masuk dengan hati-hati, menatap sekeliling rumah kami, rumah yang dulu kupenuhi dengan doa, harapan, dan cinta. Matanya bergerak cepat, mengamati setiap sudut, seolah sedang menilai apakah tempat ini cukup layak untuk masa depannya. Rumahnya sederhana ya, Kak, ucapnya lembut, tapi ada nada menakar di sana. Iya, jawabku pendek. Sejak hari itu, rumah kami benar-benar menjadi rumah bertiga, dan anehnya, aku justru menjadi orang yang paling tidak punya tempat di dalamnya. Rumah sempit itu terasa semakin sesak, bukan karena jumlah orangnya bertambah, tapi karena udara di dalamnya penuh dengan keberpihakan yang tidak lagi memihakku. Fadil berubah. Ia menjadi pria yang berbeda, lebih perhatian, lebih ceria, lebih hidup. Tapi semua itu bukan untukku. Tidak pernah lagi. Ia membelikan Mira sarapan di luar. Menanyakan apakah Mira sudah makan. Menawari Mira istirahat saat terlihat lelah. Sementara aku, ia bahkan tidak menoleh ketika aku bangun lebih pagi untuk menyiapkan rumah. Setiap pagi aku memasak untuk mereka. Menanak nasi, menggoreng lauk, menyeduh teh. Aku membersihkan rumah setelah mereka selesai makan. Mencuci piring yang bahkan tidak kugunakan. Menyapu lantai yang tidak pernah mereka perhatikan kebersihannya. Aku mencuci pakaian mereka berdua. Pakaian Fadil yang dulu kucuci dengan cinta. Dan kini, pakaian Mira, perempuan yang merebut seluruh perhatiannya. Setiap helai kain yang kugenggam seperti membawa luka baru. Aku ingin berhenti, tapi aku tidak tahu harus berhenti sebagai apa. Jika aku tidak melakukan semua itu, aku akan dianggap istri yang tidak tahu diri. Jika aku melakukannya, aku merasa mengkhianati diriku sendiri. Malam-malam menjadi waktu paling menyiksa. Aku tidur di kamar kecil, sementara kamar utama kini menjadi milik mereka. Dari balik dinding tipis, aku sering mendengar suara tawa, obrolan pelan, dan langkah kaki yang terasa terlalu dekat. Kadang terdengar Fadil memanggil namanya dengan nada yang dulu ia gunakan untukku. Dadaku terasa perih setiap kali mendengarnya. Aku pernah berdiri lama di depan kamar mandi, menatap pantulan wajahku sendiri. Mata cekung, bibir pucat, senyum yang hilang entah kemana. Aku bertanya pada bayangan itu, kapan aku berubah menjadi tidak penting? Mira sesekali bersikap manis padaku, menyebutku Kak Alia, tersenyum, meminta tolong dengan nada sopan. Tapi di balik kesopanannya, aku tahu posisiku sudah digeser. Ia tidak perlu memusuhiku. Cukup dengan kehadirannya, aku sudah kalah. Fadil semakin jarang berbicara denganku. Jikapun bicara, hanya soal rumah, soal kebutuhan Mira, atau soal hal-hal teknis. Tidak pernah lagi menanyakan perasaanku. Tidak pernah lagi peduli apakah aku baik-baik saja. Aku ada, tapi tidak dianggap. Aku hidup, tapi tidak diperlakukan sebagai istri. Aku seperti pembantu yang dibayar dengan luka. Upahnya bukan uang, melainkan rasa terhina yang harus kutelan setiap hari. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menggerogoti pikiranku. Sampai kapan aku harus bertahan di rumah yang sudah tidak menganggapku sebagai bagian darinya? Pagi itu udara rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Pintu terbuka dengan suara yang terburu-buru, disusul langkah kaki yang ringan. Aku sedang menyapu ruang tamu ketika suara tawa kecil terdengar, tawa yang sudah lama tidak menghampiriku.
Mereka pulang dari dokter kandungan. Aku tahu dari map plastik putih yang Fadil genggam dan wajah Mira yang berseri-seri. Ada cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Cahaya yang dulu selalu kucari di cermin setiap kali berharap garis 2 muncul di alat tes kehamilan. Alia. Suara Mira terdengar cerah, nyaris bergetar oleh kebahagiaan. Aku hamil. Kalimat itu menghantamku tanpa aba-aba. Sapu terlepas dari tanganku. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai, punggung bersandar pada dinding dingin. Aku ingin tersenyum. Ingin terlihat dewasa. Ingin tampak ikhlas. Tapi tubuhku mengkhianatiku. Dadaku terasa sesak. Napasku pendek, dan pandanganku berkunang-kunang. Ada rasa panas di mata, lalu air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Fadil menatap Mira dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar ketika memegang pundak perempuan itu. Alhamdulillah. Suaranya pecah oleh haru. Ia menangis. Menangis bahagia. Tangisan yang tidak pernah ia keluarkan saat aku keluar masuk rumah sakit. Tangisan yang tidak pernah muncul saat aku menahan nyeri setelah suntikan hormon. Tangisan yang tidak pernah hadir ketika aku memeluk perutku sendiri dan berharap keajaiban. Mira memeluknya erat. Fadil membalas pelukan itu, menutup mata sejenak, seolah sedang memeluk seluruh mimpinya yang akhirnya terwujud. Aku melihat adegan itu dari lantai. Dari posisi paling rendah. Dari sudut pandang perempuan yang telah kalah. Lelaki yang dulu memegang tanganku saat kami berjuang untuk punya anak. Yang menenangkan aku setiap kali hasil tes kembali mengecewakan. Kini memeluk perempuan lain karena berhasil mengandung darah dagingnya. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Rasanya seperti menonton ulang semua kenangan. Diputar terbalik, diperankan ulang oleh orang lain, dengan akhir yang tidak pernah kudapatkan. Fadil akhirnya menoleh ke arahku. Senyum bahagia masih tertinggal di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang berubah ketika ia melihatku terduduk di lantai. Alia, katanya pelan. Doakan ya. Doakan? Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa aku sudah terlalu banyak berdoa sampai suaraku habis. Bahwa doaku sendiri belum pernah dijawab. Lalu kini aku diminta mendoakan kebahagiaan orang lain yang tumbuh dari lukaku. Namun tidak ada suara keluar dari mulutku. Aku hanya mengangguk lemah. Lalu perlahan berdiri dengan bantuan meja. Mira mendekat. Tangannya menyentuh lenganku dengan ragu. Maaf ya, Kak. Aku tahu ini pasti berat buat Kak Alia. Aku menatap wajahnya. Wajah perempuan yang tidak melakukan kesalahan, tapi menjadi alasan kehancuranku. Jaga kandunganmu, jawabku lirih. Itu yang paling penting. Kalimat itu terasa pahit di lidahku sendiri. Hari itu aku mengurung diri di kamar kecil. Tirai ku tutup. Lampu ku matikan. Aku duduk memeluk lutut di sudut ranjang, menangis tanpa suara. Tangisku kali ini berbeda. Bukan tangis kecewa. Bukan tangis marah. Ini adalah tangis orang yang akhirnya sadar bahwa ia tidak akan pernah menang dalam cerita ini. Perut Mira akan membesar. Rumah ini akan semakin ramai. Fadil akan semakin menjauh dariku. Secara perlahan, tapi pasti. Dan aku akan terus mengecil. Sampai mungkin suatu hari aku benar-benar menghilang. Hari itu, aku tahu. Kehamilan Mira bukan hanya membawa kehidupan baru. Ia juga membawa kematian perlahan bagi hatiku. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari-hari berganti, dan perut Mira semakin membesar. Aku menyaksikan semuanya dari jarak yang aman. Atau lebih tepatnya, dari jarak yang terpaksa. Setiap perubahan pada tubuhnya seperti penanda waktu yang mengingatkanku bahwa hidup Fadil terus melaju, sementara hidupku tertinggal di tempat yang sama. Aku menjadi saksi tanpa suara. Aku menyiapkan makanan yang dianjurkan bidan, mencuci pakaian bayi yang baru, menyapu lantai yang akan menjadi tempat bayi itu belajar merangkak. Semua kulakukan tanpa diminta. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak tahu lagi peranku selain itu. Lalu hari itu tiba. Pagi-pagi rumah sudah ramai. Suara langkah kaki, bisikan doa, dan kesibukan yang penuh antusias. Aku berdiri di dapur, memotong bawang,
Ketika teriakan kecil terdengar dari kamar utama, teriakan pertama seorang bayi yang baru mengenal dunia. Tanganku gemetar. Beberapa menit kemudian, suara Fadil terdengar jelas, lantang, penuh getar emosi yang tidak pernah ia tunjukkan padaku selama bertahun-tahun. Ia mengumandangkan adzan di telinga mungil itu. Aku menutup mata. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Kalimat-kalimat suci itu mengalir indah dan menyakitkan. Indah karena itu adalah adzan. Menyakitkan karena aku membayangkan. Dulu, seharusnya akulah yang berdiri di sampingnya saat momen itu terjadi. Sayang, kamu hebat. Suara Fadil terdengar penuh bangga. Panggilan itu, nada itu, cinta itu, semua diberikan pada Mira. Aku berdiri di balik pintu dapur, menahan napas. Kata-kata itu seperti paku yang menancap di dadaku. Ia tidak pernah memanggilku seperti itu. Tidak pernah memujiku karena bertahan, karena berjuang, karena tidak menyerah. Aku melanjutkan tugasku. Menata piring, menyeduh teh, menghidangkan makanan untuk tamu yang datang silih berganti. Orang-orang tertawa, mengucapkan selamat, menggendong bayi itu bergantian. Keluarga Fadil datang lengkap, wajah-wajah bahagia memenuhi rumah. Keluarga Mira juga hadir, bangga dan penuh senyum. Dan aku berdiri di sudut ruangan. Tak ada yang mengingatku, tak ada yang menyapa, tak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Seakan aku tidak pernah menjadi bagian dari hidup Fadil. Seakan aku hanya perabot lama yang masih dibiarkan berada di rumah, karena belum sempat dipindahkan. Aku melihat ibuku sendiri datang. Ia menepuk bahu Mira, menggendong bayi itu dengan mata berbinar. Tidak sekalipun ia menoleh ke arahku. Aku tidak tahu apakah ia tidak melihatku, atau sengaja memilih tidak melihat. Hatiku terasa kosong. Kosong yang sunyi. Kosong yang tidak bisa diisi apapun. Di tengah riuh doa dan tawa, aku menyadari satu hal pahit. Aku tumbuh bersama luka ini, sementara mereka tumbuh bersama kebahagiaan. Bayi itu akan besar. Ia akan memanggil Mira sebagai ibu. Ia akan memanggil Fadil sebagai ayah. Dan aku akan tetap menjadi apa? Istri pertama yang terlupakan? Penghuni rumah yang tidak dianggap? Aku menatap jendela. Cahaya matahari masuk perlahan, menyinari debu-debu yang beterbangan. Aku merasa seperti debu itu. Ada, tapi tidak pernah diperhitungkan. Hari itu, aku tidak menangis keras. Aku hanya diam. Karena kadang, luka yang paling dalam tidak lagi berteriak. Ia hanya tumbuh, dan membuat seseorang perlahan menghilang dari kehidupannya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Atap rumah berderak dihantam air. Angin menerobos celah-celah jendela, membuat udara terasa lembab dan dingin. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara yang tidak biasa, suara pertengkaran. Awalnya lirih, lalu meninggi, lalu pecah. Aku duduk di ranjang kamar kecilku, menahan napas. Suara itu berasal dari kamar utama. Kamar yang dulu menjadi milikku. Kamar yang kini menjadi saksi kebohongan lain yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Aku capek, Dil. Suara Mira terdengar serak, penuh emosi yang meledak. Aku bukan mesin. Aku memejamkan mata. Dadaku berdebar. Kamu pikir aku gampang hamil, melahirkan, begadang, sakit-sakitan, terus kamu tinggal gitu aja secara emosi? Tangis Mira terdengar. Bukan tangis manja. Tangis perempuan yang kecewa. Fadil menjawab dengan nada tertahan. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Kamu berlebihan. Berlebihan? Suara Mira meninggi, hampir menjerit. Kalau aku tahu dari awal kamu cuma butuh anak, cuma itu, aku nggak mau dinikahi. Kalimat itu membuat tubuhku menegang. Aku mendekat ke pintu, berdiri di balik dinding tipis. Bukan ingin menguping, tapi karena kakiku membawaku ke sana. Seolah ada kebenaran yang memanggil untuk didengar. Kamu nggak pernah benar-benar cinta sama aku, kan? Lanjut Mira dengan suara bergetar. Kamu cuma ingin keturunan. Aku cuma jalan. Hening beberapa detik. Hening yang berat.
Fadil tidak langsung menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Aku capek jadi istri yang cuma dianggap rahim. Tangisan Mira pecah. Aku pikir aku dinikahi karena aku dicintai. Aku menyandarkan punggung ke dinding. Nafasku tertahan. Jantungku berdetak aneh. Bukan karena marah, bukan juga karena lega. Tapi karena kenyataan itu datang begitu telanjang. Ternyata Mira juga merasa dimanfaatkan. Aku selalu mengira Mira datang dengan keyakinan penuh, dengan posisi aman sebagai istri kedua yang menang. Aku mengira ia tahu apa yang ia masuki dan menerima semuanya dengan sadar. Tapi malam itu, ilusi itu runtuh. Ia juga korban. Dengan luka yang berbeda. Kamu tahu apa yang paling sakit? Suara Mira melemah, berubah putus asa. Setelah anak lahir, kamu berubah. Kamu dapat apa yang kamu mau. Terus aku? Fadil menghela napas panjang. Aku cuma mau hidup tenang. Tenang. Tenang dengan mengorbankan perasaan dua perempuan. Aku tertawa kecil tanpa suara. Tawa pahit yang terasa getir di lidah. Jadi begini akhirnya. Aku tidak gagal dicintai karena tidak bisa memberi anak. Mira tidak gagal dicintai meski bisa memberi anak. Masalahnya bukan pada kami. Masalahnya ada pada Fadil. Pada caranya mencintai yang selalu bersyarat. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Di dalam dadaku tidak ada kepuasan, tidak ada kemenangan. Yang ada hanya kesedihan yang lebih luas, lebih dalam. Ternyata bukan aku saja yang disakiti. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan harapan, tapi kesadaran. Bahwa selama aku tetap tinggal di rumah ini, aku akan terus terluka. Dan selama Fadil tidak pernah belajar mencintai manusia, ia akan terus melukai siapapun yang bersamanya. Di balik pintu kamar itu, tangis Mira masih terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak membencinya. Aku hanya merasa lelah. Lelah menjadi korban dari seseorang yang tidak pernah tahu arti cinta. Dan malam itu, di tengah hujan dan suara pertengkaran yang perlahan mereda, aku tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia juga membebaskan. Pagi itu matahari terbit seperti biasa. Tidak ada langit runtuh. Tidak ada hujan. Dunia berjalan normal. Seolah tidak ada satu hati pun yang akan benar-benar pergi dari rumah ini. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa terburu-buru. Tanpa gelisah. Hanya sunyi yang terasa begitu damai. Aku membuka lemari, memilih pakaian seperlunya, melipatnya rapi. Tidak ada barang yang benar-benar ingin kubawa. Terlalu banyak kenangan menempel di setiap sudut rumah ini. Aku tidak ingin menyeret masa lalu ke hidup baruku. Koper kututup perlahan. Tidak ada tangan yang gemetar. Hatiku sudah mati sejak lama. Pagi ini hanyalah proses pemakaman terakhir. Saat aku keluar dari kamar, Fadil baru saja bangun. Rambutnya masih acak. Wajahnya tampak lelah. Ia menatap koper di tanganku dengan dahi berkerut. "Kamu mau kemana?" tanyanya, terkejut. Aku berhenti sejenak, menatap lelaki yang pernah menjadi pusat duniaku. Lelaki yang dulu kupercaya akan menua bersamaku. Kini, ia hanyalah seseorang yang pernah ku kenal. "Aku pergi," jawabku tenang. Dan sebelum ia sempat memotong, aku melanjutkan, "Dan aku bukan lagi istrimu." Wajah Fadil memucat. "Alia, jangan berlebihan. Kita bisa bicara." Aku tersenyum tipis. Bukan senyum pahit, bukan juga senyum marah. Itu senyum seseorang yang sudah selesai. "Kita sudah terlalu lama bicara," kataku pelan, tapi tak pernah benar-benar saling mendengar. Aku berjalan ke meja kecil di ruang tamu. Perlahan, kulepaskan cincin pernikahan dari jariku. Cincin yang dulu kupandang dengan harapan, kini terasa seperti beban yang tak lagi pantas kubawa. Aku meletakkannya di atas meja. Diam. Tanpa drama. "Cincin ini saksi janji yang tak pernah kamu jaga," ucapku. Aku mengembalikannya. Fadil menatap cincin itu, lalu menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar.
Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kehilangan. Mira muncul dari balik pintu kamar, menggendong bayinya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tatapan kami bertemu sejenak. Tidak ada kebencian, tidak ada sindiran. Hanya dua perempuan yang sama-sama lelah. Aku mengangguk kecil padanya. Sebuah salam perpisahan yang sunyi. Langkah kakiku menuju pintu. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun terlepas satu persatu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, Fadil akhirnya bersuara. "Alia, kamu yakin?" Aku menoleh untuk terakhir kalinya. "Aku tidak pergi karena kalah," kataku tegas namun lembut. "Aku pergi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri." Pintu tertutup di belakangku. Udara pagi menyambut wajahku. Segar. Bebas. Aku menarik napas panjang, merasakan hidup kembali mengalir di dadaku. Aku tidak tahu kemana tujuan hidupku setelah ini. Tidak tahu aku akan menjadi apa, atau dengan siapa aku akan berjalan ke depan. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tahu aku tidak lagi berjalan dengan luka. Aku melangkah pergi tanpa menoleh, tanpa dendam, tanpa air mata. Karena kepergianku hari ini bukan pelarian. Ia adalah kepulangan kepada diriku sendiri.